Halo, selamat pagi, selamat siang Bapak-Bapak, para profesional dan juga para pimpinan perusahaan. Apa kabarnya? Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkaulah selalu beserta dengan kami Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu ini. Dan juga suruh Roh Kudus-Mu Tuhan, agar bisa bersama-sama dengan kami, dan kami dapat memahami dan menerapkan firman-Mu ini. Dipujilah namamu, di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nas kita diambil dari Amsal 9 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyinya. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya. Memotong ternak, sembelihnya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah bercampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita membaca Amsal 9 ayat 1 sampai 6 ini, kita mungkin melihat bagaimana perumpamaan ini yang ditulis oleh Raja Salomo. Dan ini bisa mempelajari kita sebagai seorang profesional dengan mengingatkan kita bagaimana kita selalu melakukan persiapan dan juga perencanaan yang matang. Nah, di sini tentu Bapak-Bapak dan Ibu para personal dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, mungkin ayat ini, firman Tuhan hari ini bisa menjadi pedoman buat Bapak-Bapak dan Ibu di dalam bagaimana kita melakukan persiapan dan perencanaan yang matang. Nah, saya mengambil contoh yaitu seorang tokoh bisnis yang paling terkenal di Amerika Serikat, khususnya di bidang kosmetik. Dia adalah seorang wanita dan juga seorang wirausaha yang sukses, dan juga dia selalu menggabungkan prinsip-prinsip Kristen dalam pendekatan kepemimpinannya, yaitu adalah Mary Kay Ash. Nah, Mary Kay Ash ini lahir dengan nama Mary Kathleen Wagner pada tanggal 12 Mei 1918 di Fort Wales, Texas, Amerika Serikat. Ia dibesarkan dalam keluarga dengan nilai-nilai Kristen yang kuat. Ayahnya menderita tuberkulosis dan ibunya bekerja penuh waktu untuk menopang keluarga. Hal ini tentu membuat Mary Kay muda bertanggung jawab atas banyak tugas rumah tangga sejak usia dini. Dan di sini Mary Kay Ash ini mulai karirnya di dunia penjualan langsung pada tahun 1930-an, yaitu bekerja untuk Stanley Home Products. Nah, selama bertahun-tahun, ia bekerja keras di beberapa perusahaan yang penjualan. Dan ia juga mengalami diskriminasi gender, termasuk melihat pria yang kurang berpengalaman dipromosikan. Lalu kemudian dia mengundurkan diri dari pekerjaannya pada tahun 1963 karena frustasi dengan hambatan gender di dunia kerja. Amerika Ash ini memutuskan untuk mendirikan perusahaannya sendiri, yaitu dengan modal awal sebesar $5.000 yang merupakan seluruh tabungan hidupnya. Ia mendirikan Mary Kay Cosmetics bersama putranya Richard Rogers. Nah,
Di sini dalam pengembangan bisnisnya ini, dia mengambil sebuah filosofi bisnis yang unik, yaitu tentang mencakup mengenai prinsip Kristen, yaitu seperti golden rule, yaitu perlakuan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan, dan juga God first, family second, character, yaitu di mana Tuhan ditempatkan di tempat yang pertama, keluarga yang kedua, baru karir yang ketiga. Nah, filosofi ini adalah sebagai dasar dari budaya perusahaan tersebut dan berfokus pada pengembangan pribadi dan kesejahteraan para konsultan penjualannya yang sebagian besar adalah wanita. Nah, di bawah kepemimpinannya, Mary Kay Cosmetics ini tumbuh menjadi salah satu perusahaan kosmetik terbesar di dunia. Nah, produk-produk Mary Kay terkenal tidak hanya di Amerika, tapi juga di berbagai negara seluruh dunia. Nah, keberhasilan perusahaannya ini banyak dikaitkan dengan pendekatannya yang unik dalam memotivasi dan juga memberdayakan wanita. Nah, Mary Kay banyak menerima penghargaan sepanjang hidupnya, termasuk penghargaan Horatio Alger Award, yaitu gelar kehormatan dari berbagai universitas. Dan dia dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita paling sukses dalam sejarah. Juga Mary Kay menulis beberapa buku termasuk Mary Kay on People Management dan Mary Kay Way, yaitu Timeless Principles from America's Greatest Women Entrepreneur, yang berbagi wawasan tentang prinsip-prinsip kepimpinannya dan bagaimana ia menerapkan nilai-nilai Kristen dalam bisnis. Nah, warisannya dia setelah dia meninggal pada tanggal 22 November tahun 2001, dia tetap mewariskan warisan terus-menerus melalui perusahaan yang didirikannya. Nah, filosofi kepemimpinannya berfokus pada integritas, persiapan, dan juga penghargaan terhadap karyawan tetap menjadi bagian integral dari budaya Mary Kay Income sendiri. Dan ini adalah menjadi salah satu contoh nyata dalam bagaimana prinsip-prinsip Mary Kay, prinsip-prinsip Kristen dapat diterapkan dalam kepemimpinan Mary Kay ini. Nah, ada beberapa ajaran atau prinsip-prinsip Mary Kay yang kita bisa dapat pelajari, yaitu pertama adalah the golden rule, yaitu perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Nah, Mary Kay itu sangat percaya pada pentingnya memperlakukan orang lain dengan hormat dan kebaikan sesuai dengan golden rule atau aturan emas yang merupakan ajaran dasar dalam banyak tradisi agama, termasuk dalam Kristen. Nah, dalam kepemimpinannya, ia menekankan pentingnya empati dan penghargaan terhadap karyawan maupun pelanggan dan juga rekan kerja. Nah, ajaran ini diterapkan Mary Kay Cosmetics dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana para konsultan kecantikan merasa dihargai dan didukung. Nah, filosofi ini tercermin dalam kebijakan perusahaan yang memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan atas kontribusi mereka. Nah, hal yang kedua adalah God first, family second, dan career third. Nah, penjelasan di sini bahwa kita bisa melihat bahwa Mary Kay ini mengajarkan bahwa kehidupan yang seimbang adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Ia percaya bahwa prioritas harus diberikan kepada hubungan spiritual dan keluarga sebelum karir dan pekerjaan. Ini bukan hanya slogan, tapi sebuah filosofi hidup yang diterapkan dalam manajemen perusahaan. Mary Kay Cosmetics mendukung karyawan dan konsultan kecantikan mereka untuk menempatkan kehidupan pribadi dan spiritual di atas pekerjaan, yaitu menciptakan keseimbangan yang mendukung kesehatan mental dan juga kebahagiaan jangka panjang. Nah, yang ketiga adalah pemberdayaan wanita. You can do it. Ya, ini adalah salah satu
ajaran terpenting Mary Kay Ash yaitu adalah memberdayakan wanita. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk sukses. Dan seringkali yang dibutuhkan hanyalah dorongan dan dukungan. Nah, perusahaannya, Mary Cosmetics, didirikan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada wanita untuk mencapai kemandirian finansial dan keberhasilan melalui penjualan langsung. Nah, Mary Kay ini menciptakan sistem penghargaan dan pengakuan yang memotivasi dan memberdayakan para wanita untuk mengembangkan diri dan mencapai tujuan mereka. Nah, prinsip keenam yang kita bisa pelajari adalah pentingnya persiapan dan perencanaan. Nah, Mary Kay ini menekankan bahwa kesuksesan datang dari persiapan yang matang dan perencanaan yang baik. Ia percaya bahwa pemimpin yang sukses harus memiliki visi yang jelas dan terencana yang terperinci untuk mencapainya. Nah, di Mary Kay Cosmetics, perencanaan strategis dan pelatihan yang komprehensif adalah bagian integral dari bisnis. Konsultan kecantikan dilatih untuk merencanakan bisnis mereka dengan hati-hati, menetapkan tujuan, dan secara proaktif mengejar kesuksesan. Prinsip kelima adalah penghargaan dan pengakuan. Everyone wants to feel important. Nah, Mary Kay Ash ini mengajarkan bahwa semua orang ingin merasa dihargai dan penting. Oleh karena itu, dia menciptakan budaya penghargaan dan pengakuan di perusahaannya. Nah, ini diwujudkan melalui berbagai program penghargaan di Mary Kay Cosmetics seperti hadiah untuk pencapaian penjualan dengan mobil Cadillac yang ikonik untuk penjual top dan berbagai bentuk pengakuan lainnya yang menunjukkan apresiasi perusahaan terhadap kontribusi karyawan. Dan prinsip keenam adalah mengutamakan hubungan people are a company's greatest asset. Nah, Mary Kay Ash ini percaya bahwa orang-orang adalah aset terbesar di perusahaan. Menjaga hubungan yang baik dan membangun kepercayaan adalah kunci untuk kepemimpinan yang efektif. Nah, filosofi ini tercermin dalam cara perusahaan berinteraksi dengan konsultan kecantikan dan karyawan mereka. Mary Kay Cosmetics dikenal karena membangun hubungan yang kuat dan mendukung antara perusahaan dan konsultan yang berkontribusi pada loyalitas dan kesuksesan jangka panjang. Nah, prinsip ketujuh adalah optimisme dan sikap positif. If you think you can, you can. Nah, Mary Kay Ash ini sangat percaya pada kekuatan sikap positif dan optimisme. Dia mengajarkan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Nah, ajaran ini diterapkan melalui pelatihan motivasi dan pengembangan pribadi yang disediakan oleh perusahaan untuk karyawan dan juga konsultan mereka. Sikap optimis dan keyakinan pada kemampuan diri sendiri adalah nilai-nilai yang ditanamkan pada setiap anggota tim. Nah, prinsip ke-8 adalah pemimpin sebagai pelayan. A leadership's job is to serve others. Mary Kay Ash mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pelayan bagi timnya. Tugas seorang pemimpin adalah mendukung, memotivasi, dan memfasilitasi kesuksesan orang lain. Nah, dalam kepemimpinannya, Mary Kay ini selalu berusaha untuk mendukung karyawannya, memberikan mereka alat dan sumber daya yang diperlukan untuk berhasil. Nah, ini menciptakan lingkungan kerja di mana setiap orang merasa didukung dan juga dihargai. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam pekerjaannya, dalam melakukan kepemimpinannya, tentu Mary Kay Ash ini didorong atau dimotivasi dalam berbagai prinsip-prinsip kekristenan, yaitu dia mengutip di Matius 7 ayat 12 tentang the golden rule, yaitu adalah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
Nah, ini prinsip The Golden Rule ini menjadi dasar dari cara Mary Kay Ash memperlakukan orang lain dalam bisnisnya. Dia mendorong untuk selalu memperlakukan orang lain dengan hormat dan kebaikan sebagaimana kita diperlakukan. Dia juga mengutip di Amsal 16 ayat 3 mengatakan demikian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, prinsip ini tercermin dalam pendekatan mereka terhadap perencanaan dan persiapan. Dia percaya bahwa dengan menyerahkan rencana dan usaha kita kepada Tuhan, kita dapat mencapai kesuksesan yang sejati. Juga bisa diambil dari Amsal 30 ayat 10 sampai 31, yaitu tentang wanita bijaksana. Dan kita bisa ngambil di sini di Amsal 31 ayat 10 mengatakan demikian. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Mary Kay Ash ini sering merujuk pada gambaran wanita bijaksana dalam Amsal 31 sebagai inspirasi bagi wanita untuk berusaha mencapai yang terbaik dalam hidup dan pekerjaan mereka. Ini mencerminkan keyakinannya pada kekuatan dan kapasitas wanita untuk mencapai kesuksesan besar. Dia juga mengutip di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, tentu ayat ini mencerminkan pandangan optimisme seorang Mary Kay Ash tentang masa depan dan keyakinannya bahwa setiap orang memiliki potensi dan rencana yang baik dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, tentu bagaimana kehidupan seorang Mary Kay Ash tadi, kita melihat bagaimana bahwa persiapan dan juga perencanaan yang matang bisa membawanya menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, tentu kita bisa mempelajari juga di Amsal 9 ayat 1 sampai 6 ini. Bagaimana sih sebenarnya Amsal 9 ayat 1 sampai 6 ini dituliskan? Nah, sini saya coba menjelaskan kepada bapak-bapak sebagai seorang profesional dan juga sebagai seorang pimpinan perusahaan bahwa saya juga melihat bagaimana struktur dan fungsi Alkitab dari Amsal ini. Nah, tentu saya ada referensi yang coba saya pelajari, yaitu ada yang ditulis oleh Zaban, yaitu mengenai konteksnya. Dia menulis demikian, bahwa struktural yang lebih luas dari Alkitab Amsal ini, khususnya dalam 9 pasal pertama. Jadi menurutnya bahwa ayat-ayat ini merupakan bagian integral dari rangkaian pidato kebijaksanaan yang muncul berulang kali di pasal-pasal awal Amsal. Nah, pidato-pidato kebijaksanaan ini berfungsi sebagai pilar yang mendukung struktur teologis dan juga moral kitab Amsal, yaitu di Amsal 9:1-6 ini sebagai salah satu penutup dari seri pidato-pidato tersebut. Nah, yang kedua adalah personifikasi kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan yang dipersonifikasikan dalam sosok seorang perempuan yang aktif mencari dan mengundang manusia untuk hidup di bawah naungannya. Nah, di Amsal 9 ayat 1-6 ini, yaitu khususnya menggambarkan kebijaksanaan sebagai seorang wanita yang membangun rumahnya dengan 7 tiang, yang menunjukkan kekokohan dan kesempurnaan dari bangunan tersebut. Hal ini melambangkan keamanan dan stabilitas yang ditawarkan oleh kebijaksanaan ilahi kepada mereka yang mau mengikutinya. Nah, juga kita bisa melihat di sini bahwa bagaimana kebijaksanaan itu ada sebagai pilar di dalam Amsal 9 ini, yaitu bahwa kebijaksanaan bukan hanya merupakan bagian dari pesan moral, tapi juga berfungsi sebagai elemen struktural yang memberikan kerangka bagi kitab Amsal.
Nah, dalam konteks ini di Amsal 9 ayat 1-6 ini bertindak sebagai pilar penutup dari berbagai bagian perintah pertama, yaitu memberikan kesimpulan dan mengarahkan kita untuk memahami pentingnya kebijaksanaan dalam keseluruhan kitab ini. Dan ini juga sebagai undangan universal dan juga sebagai pilihan moral. Nah, ini Zaban menuliskan demikian, menginterpretasikannya adalah bahwa bagaimana undangan yang disampaikan oleh kebijaksanaan dalam Amsal 9:1-6 ini bersifat universal, yaitu mengundang semua orang, termasuk mereka yang bodoh, untuk mengambil bagian dari dalam penjamuan yang diadakan oleh kebijaksanaan. Nah, ini mencerminkan tema pilihan moral yang berulang dalam Amsal. Apakah seseorang akan menerima undangan kebijaksanaan dan hidup sesuai dengan ajaran ilahi, atau menolak dan tetap dalam kebodohan? Juga di sini bagaimana kita menginterpretasikan simbolisme rumah dan pesta. Nah, di sini di seorang penafsir menafsirkan bahwa simbolisme rumah yang dibangun oleh kebijaksanaan dan pesta yang diselenggarakannya sebagai representasi dari kehidupan yang ideal menurut pandangan teologis Amsal. Nah, rumah dengan 7 tiang melambangkan stabilitas dan kesempurnaan, sementara pesta mengindikasikan kelimpahan dan berkat yang tersedia bagi mereka yang mengikuti jalan kebijaksanaan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, juga di sini kita bisa melihat bagaimana juga interpretasi ini saya combine dengan orang yang ditulis oleh antara Zaban dengan juga Pelantikan Paul. Nah, mereka menginterpretasikan demikian. Ini sangat menarik ya. Bagaimana Amsal 9 ayat 1-6 ini diterjemahkan mereka, karena Amsal ini adalah bagian terakhir mengenai kebijaksanaan. Nah, ini perlu kita mengetahui secara mendalam bagaimana seorang Raja Salomo membuat Amsal ini sedemikian bagus, dan ini kita bisa dapat pahami, gitu ya, yaitu tentang kebijaksanaan sebagai fondasi hidup yang kokoh. Nah, di sini penafsir Zaban maupun Pelantikan Paul itu menyoroti simbolisme rumah dengan 7 tiang yang dibangun oleh kebijaksanaan. Nah, Zaban menekankan bahwa rumah ini melambangkan struktur yang sempurna dan stabil yang menjadi dasar bagi kehidupan yang dipandu oleh kebijaksanaan. Nah, sementara Pelantikan Paul juga menggarisbawahi bahwa 7 seringkali dikaitkan dengan kesempurnaan dan kelengkapan dalam tradisi Yahudi, yang menunjukkan bahwa hidup yang berakar pada kebijaksanaan adalah hidup yang stabil dan penuh berkat. Juga mengenai undangan universal dan pilihan moral. Dan penafsir ini, kedua penafsir ini menyoroti undangan yang diberikan oleh kebijaksanaan dalam Amsal 9:1-6. Nah, Pelantikan Paul itu melihat bahwa undangan ini sebagai panggilan universal kepada semua orang tanpa memandang status mereka untuk meninggalkan kebodohan dan menerima pengajaran kebijaksanaan. Ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan ilahi bersifat inklusif dan menawarkan kehidupan yang lebih baik bagi semua orang yang bersedia menerimanya. Dari sementara Zaban menafsirkannya menekankan bahwa aspek pilihan moral dalam undangan ini menempatkan kita menempatkan kita di persimpangan jalan antara kebijaksanaan atau kebodohan, mengajak mereka untuk memilih jalan yang benar atau tidak. Nah, menolak undangan ini juga berarti memilih jalan kebodohan yang akan membawa pada kehancuran, sementara menerimanya berarti memasuki kehidupan yang penuh dengan pemahaman dan kebajikan. Dan mengenai kebijaksanaan sebagai elemen struktural, di para penafsir mengatakan bahwa struktural Amsal 9 ayat 1-6 ini dalam keseluruhan kitab Amsal, khususnya dalam
9 pasal pertama, dia menafsirkan ayat ini sebagai penutup dari serangkaian pidato kebijaksanaan yang berfungsi sebagai pilar yang menopang struktur teologis kitab Amsal ini. Nah, Amsal ayat-ayat ini tidak hanya memberikan ajaran moral, tetapi juga membentuk kerangka yang memandu kita dalam memahami pesan dari keseluruhan kitab ini. Juga mengenai simbolisme pesta sebagai kehidupan berkat. Di sini pelatihnya Paul ini memperhatikan tafsir ini bahwa pesta yang diselenggarakan oleh kebijaksanaan seperti yang digambarkan dalam ayat 2-5 melambangkan kelimpahan dan berkat yang ditawarkan kepada mereka yang hidup dalam kebijaksanaan. Ini adalah gambaran dan pemenuhan kebutuhan spiritual dan intelektual yang dapat ditemukan dalam pengajaran kebijaksanaan. Nah, sementara Zabar menafsirkan simbolisme ini dengan penetapan pada undangan untuk hidup dalam kelimpahan yang berakar pada kebijaksanaan. Nah, menurutnya perjamuan ini adalah metafora bagi kehidupan yang ideal menurut pandangan kitab Amsal dan menawarkan keamanan, stabilitas, dan kebajikan kepada mereka yang memilih untuk mengikuti jalan kebijaksanaan. Nah, mengenai kontras dengan kebodohan, nah, kedua penulis ini mencatat bahwa Amsal 9 ayat 1 menyiapkan pembawa kita untuk menghadapi kontras dengan undangan kebodohan yang muncul di ayat-ayat selanjutnya. Artinya Paul dan Zabar sama-sama menekankan bahwa kitab Amsal secara keseluruhan menawarkan dua jalan yang berbeda. Satu yang dipandu oleh kebijaksanaan, yaitu membawa kehidupan, dan satu lagi yang dipandu oleh kebodohan, yang membawa pada kehancuran. Nah, tentu di sini saya coba melihat juga teori yang terakhir yang ditulis oleh seorang guru besar yang namanya adalah dia menggambarkan ada dua hal antara kebodohan dengan kebijaksanaan, yaitu satu kebodohan ada namanya peak of stupidity. Nah, peak of stupidity ini muncul ketika seseorang itu dia tidak memiliki pengetahuan maupun tidak punya pengalaman. Namun seorang memiliki peak of wisdom adalah apabila dia seseorang itu mempunyai pengalaman maupun pengetahuan yang terakumulasi sampai ke puncak. Sehingga pada puncaknya dia akan mendapatkan namanya peak of wisdom. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu juga kita bagaimana seorang profesional maupun para pemimpin perusahaan di atas ini, bagaimana kita bisa melihat dari seluruh ayat ini adalah satu, pentingnya membangun dasar yang kuat. Nah, kita bisa melihat dari Amsal 9 ayat 1. Nah, di dalam ayat ini, kebijaksanaan digambarkan sedang membangun rumah dengan 7 tiang yang dapat dimaknai sebagai fondasi yang kokoh dan lengkap. Nah, bagi bapak-bapak seorang pemimpin, ini berarti pentingnya membangun dasar yang kuat dalam organisasi, seperti visi yang jelas, nilai-nilai inti, dan juga strategi yang mantap. Nah, yang kita juga pelajari sini adalah perencanaan dan persiapan. Kita bisa lihat di Amsal 9 ayat 23. Nah, seorang wanita bijaksana tentu mempersiapkan pesta dan mengirimkan undangan. Ini mencerminkan pentingnya perencanaan dan persiapan dalam menjalankan bisnis. Seorang pemimpin yang bijaksana tidak hanya merespon keadaan, tapi juga proaktif dalam merancang masa depan dan mengundang orang lain untuk berpartisipasi dalam visi mereka. Nah, hal yang ketiga adalah mengundang orang untuk berpartisipasi dalam kebijaksanaan. Nah, undangan yang disampaikan kepada orang sederhana dan mereka yang kurang pengalaman menunjukkan pentingnya inklusivitas dan pemberdayaan dalam kepemimpinan. Seorang CEO dan juga seorang pemimpin harus terbuka
untuk melibatkan orang-orang dari berbagai latar belakang dan mendorong pembelajaran serta pertumbuhan. Juga kita pelajari di sini adalah menolak kebodohan dan memilih pemahaman. Yaitu kita bisa pelajari di Amsal 9:6. Yaitu ayat ini menekankan pentingnya meninggalkan kebodohan dan memilih untuk hidup dalam pemahaman. Artinya bahwa bapak-bapak sebagai seorang profesional, ini bapak-bapak harus terus belajar, berinovasi, dan tidak puas dengan status quo. Nah, kepemimpinan yang baik adalah tentang membuat keputusan yang didasarkan pada pemahaman mendalam dan bijaksana, bukan pada insting atau kebiasaan semata. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa kita bisa pelajari bagaimana bapak-bapak dan ibu sebagai seorang profesional maupun sebagai seorang pimpinan dapat menerapkan Amsal 9 ayat 1 sampai 6 ini, yaitu adalah bagaimana bapak-bapak menjadi seorang pemimpin yang memiliki persiapan dan perencanaan yang matang. Nah, persiapan dan perencanaan yang matang kita bisa melihat di Amsal 9 ayat 2 sampai 3. Mengatakan demikian: memotong ternak sembelihnya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Nah, ini mengartikan bahwa hikmat sebagai seorang tuan rumah yang telah mempersiapkan semua perjamuan yang mewah, menyembelih ternak, memancarkan anggur, dan juga menyediakan hidangan, semuanya merupakan simbol dari persiapan yang teliti dan penuh perhatian. Tindakan ini mencerminkan kebaikan dan kemurahan hati hikmat dalam memberikan sesuatu yang bernilai kepada mereka yang mau menerimanya. Nah, di dalam hal ini, bahwa perjamuan yang disiapkan oleh hikmat dapat dilihat sebagai lambang dari ajaran-ajaran kebenaran dan pemahaman yang disediakan Allah bagi umatnya. Hikmat tidak menawarkan makanan fisik semata, melainkan makanan rohani yang dapat memenuhi jiwa dan membawa manusia kepada hidup yang benar dan penuh makna. Sementara kita bisa melihat di sini bagaimana poin-poin yang kita bisa pelajari di sini adalah kita bisa melihat adalah bagaimana seorang dari Amsal ini adalah terpelajari undangan terbuka kepada semua. Nah, di sini diajarkan bahwa menggambarkan G3 ini bagaimana hikmat tidak hanya mempersiapkan, tapi juga aktif mengundang orang-orang untuk datang. Ini mengirim pelayannya untuk berseru-seru di tempat-tempat yang tinggi di kota, di tempat di mana banyak orang dapat mendengar undangan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan Allah bersikap inklusif, ditawarkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Nah, perempuan-perempuan pelayan yang dikirim itu untuk berseru ini melambangkan cara-cara Allah menyebarkan kebijaksanaannya kepada dunia. Dalam konteks ini, mereka dapat dilihat sebagai para nabi, pengkhotbah, dan bahkan ajaran kitab suci yang semuanya bertujuan untuk memanggil orang pada jalan hidup yang bijaksana. Kalau kita mempelajari di sini makna spiritual dan aplikasinya. Nah, secara teologis, perjamuan yang disiapkan oleh hikmat dalam ayat ini juga dapat dipahami sebagai simbol dari undangan Allah untuk masuk ke dalam persekutuan dengannya. Dan ini bukan hanya tentang kebijaksanaan manusia, tapi tentang hidup dalam kehendak Allah dan menerima berkat rohani yang telah Dia siapkan. Nah, sebagai bapak-bapak, sebagai umat percaya, ini mengingatkan kita akan ketersediaan dan kelimpahan hikmat yang diberikan Allah kepada kita yang mau datang dan menerimanya. Allah tidak hanya menawarkan kebijaksanaan, tetapi Dia juga memanggil kita secara aktif melalui berbagai cara.
melalui firman-Nya, melalui para pemimpin rohani, dan juga melalui pengalaman hidup Bapak-Bapak dan Ibu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu setelah kita melihat tadi bagaimana kita mulai dari contoh, penafsiran, sampai ini, tentu kita juga memahami bagaimana aplikasinya dalam kehidupan Bapak-Bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pimpinan. Hal-hal yang kita pelajari adalah di ayat 2 ini adalah panggilan untuk berbagi dan memberi. Nah, kebijaksanaan tidak hanya membangun, tapi juga menyediakan dan memberi. Ayat ini berbicara tentang kemurahan hati dan kesiapan untuk berbagi hasil jerih payah. Nah, seorang pemimpin perusahaan ini bisa diartikan sebagai tanggung jawab sosial dan berbagi kesuksesan dengan orang lain. Nah, bagaimana penerapannya? Sebagai seorang pemimpin, nilai-nilai kebijaksanaan dalam kepemimpinan berarti memperhatikan kesejahteraan karyawan, memberikan penghargaan yang adil, dan terlibat dalam tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Ini tidak hanya menciptakan budaya yang positif, tapi juga memperkuat fondasi bisnis. Nah, hal yang kita perlu pelajari adalah penyediaan dan perencanaan yang matang. Kita pelajari di sini tadi di ayat 2 dan 3 ini, yaitu hikmat tidak hanya mendirikan rumah, tapi juga mempersiapkan segalanya dengan cermat. Memotong ternak, mencampur anggur, dan menyuruh pelayan untuk mengundang orang. Ini mencerminkan pentingnya perencanaan yang matang dan pengolahan sumber daya dalam kepemimpinan. Nah, tentu Bapak-Bapak sebagai seorang pemimpin ini berarti bahwa pentingnya perencanaan strategis, alokasi sumber daya yang efisien, dan komunikasi yang efektif untuk mengundang serta melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama. Juga hal yang kita pelajari di sini adalah mengenai kesiapan dan perencanaan yang matang tadi, yaitu bagaimana bahwa kita dalam bisnis selalu melakukan persiapan dan perencanaan yang matang. Karena ini adalah sebagai kunci sukses. Nah, sebagai seorang pemimpin, hal ini tentu Bapak-Bapak harus memastikan bahwa setiap aspek dalam operasi perusahaan telah dipertimbangkan dengan baik sebelum mengambil tindakan. Dan juga di ayat 2 dan 3 ini kita melihat bahwa adanya persiapan dan undangan hikmat. Hikmat tidak hanya membangun rumah, tapi juga mempersiapkan segala sesuatu dan mengundang semua orang untuk datang. Ini menunjukkan kesiapan dan inklusivitas hikmat. Tentu Bapak-Bapak sebagai seorang profesional, maupun seorang pemimpin, Bapak-Bapak harus proaktif dalam mempersiapkan diri dan tim Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga harus bersedia mengundang masukan dan berbagai sumber untuk memperkaya strategi dan keputusan bisnis. Keterbukaan terhadap berbagai perspektif adalah kunci keberhasilan. Juga kita diajarkan di sini mengenai adalah kesiapan untuk membagikan kebijaksanaan. Ini kita juga pelajari di ayat 2 dan 3 tadi. Yaitu bahwa menyatakan kebijaksanaan siap untuk dibagikan kepada semua orang, kepada orang lain. Ini menggambarkan kesiapan untuk memimpin dan memberikan arahan yang bijak. Nah, seorang pemimpin perusahaan dan juga seorang profesional, Bapak-Bapak dan Ibu harus siap untuk membimbing tim Bapak dan Ibu, memberikan arahan yang jelas, dan mengomunikasikan visi Bapak dan Ibu dengan efektif. Nah, di sini juga kita pelajari undangan untuk mencari hikmat, yaitu di ayat 2 dan 3. Ini menggambarkan, ayat 2 dan 3 ini tentu menggambarkan bagaimana hikmat mempersiapkan pesta dan mengundang orang-orang untuk datang dan menerima pengetahuan serta pemahaman. Nah, tentu Bapak-Bapak sebagai seorang pemimpin maupun seorang profesional, Bapak-Bapak perlu selalu mencari pengetahuan dan hikmat dalam membuat keputusan. Bapak-Bapak dan Ibu harus mengundang dan mendorong tim Bapak dan Ibu untuk terus belajar dan berkembang. Lingkungan kerja yang mendukung pembelajaran berkelanjutan akan mendorong inovasi dan pertumbuhan.
Juga kita bisa pelajari di sini adalah kualitas dan kesiapan dalam menyediakan solusi. Itu kita bisa lihat di ayat 2. Nah, di sini bukan Bapak dan Ibu, hikmat mempersiapkan segala sesuatu dengan baik sebelum mengundang orang lain. Ini menunjukkan bahwa memberikan yang terbaik dan memastikan kesiapan sebelum menawarkan solusi atau produk kepada orang lain adalah esensial. Nah, tentu sebagai seorang profesional dan juga seorang pimpinan perusahaan, Bapak-bapak harus selalu fokus pada kualitas. Sebelum meluncurkan produk atau menyajikan solusi, pastikan semuanya telah dipersiapkan dengan sempurna dan memenuhi standar yang tinggi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu sebagai landasan kita di sini untuk kita bisa lihat juga tambahan, itu kita bisa pelajari atau kita bisa baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27 mengatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Dia mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini tentu perumpamaan tentang orang yang bijak membangun rumah di atas batu yang bertahan dalam badai dibandingkan orang bodoh yang membangun di atas pasir. Ini tentu bapak-bapak seorang pemimpin. Bapak-bapak harus memastikan bahwa fondasi organisasi atau keputusan Bapak dan Ibu harus kokoh dan didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat, bukan pada tren atau godaan sementara. Kita juga bisa lalu bisa lihat di sini di Amsal 16 ayat 16 mengatakan demikian. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa nilai hikmat dan pengetahuan lebih berharga dari materi, yang merupakan prinsip penting dalam menjaga integritas dan prioritas dalam kepemimpinan. Juga kita bisa lihat di sini di Amsal 3 ayat 13 sampai 14 mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Tentu di sini bahwa hikmat dan pengetahuan lebih berharga daripada kekayaan materi. Bapak-bapak sebagai profesional maupun pimpinan perusahaan harus menghargai kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan di atas keuntungan finansial semata. Tentu Bapak-bapak sebagai seorang profesional, langkah-langkah apa yang kita perlu lakukan supaya kita dapat menerapkan Amsal 9 ayat 1 ini. Langkah pertama adalah membangun dasar yang kuat, yaitu seperti kebijaksanaan yang mendirikan rumah dengan tiang yang kokoh. Seorang pemimpin harus memastikan organisasi berdiri di atas nilai-nilai yang kuat, etika, dan stabilitas operasional. Langkah kedua adalah persiapan dan perencanaan yang matang. Nah, sebelum menjalankan strategi bisnis, penting untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur. Langkah ketiga adalah proaktif dalam kepemimpinan. Nah, seorang pemimpin harus aktif mencari peluang, mengundang ide-ide baru, dan memastikan keterlibatan yang luas dalam pengambilan keputusan. Langkah keempat adalah mentorship dan pembelajaran. Pemimpin yang baik tidak hanya memimpin, tetapi juga membimbing. Nah, mereka harus siap
untuk mendidik dan melatih mereka yang kurang berpengalaman. Nah, langkah kelima adalah berbagi pengetahuan. Seperti kebijaksanaan yang menawarkan makanan dan minuman, seorang pemimpin harus berbagi wawasan dan pengalaman untuk memberdayakan tim mereka. Dan langkah keenam adalah mendorong budaya pembelajaran dan pengambilan keputusan yang bijaksana, yaitu menanamkan budaya yang berharga, yang menghargai pembelajaran terus-menerus, dan pengambilan keputusan berdasarkan data dan pemahaman mendalam. Bapak-bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Amsal 9 ayat 1 sampai ini itu menawarkan panduan yang relatif, yang relevan buat bapak-bapak sebagai seorang pemimpin maupun sebagai profesional, yaitu menekankan pentingnya kebijaksanaan, pembelajaran, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Nah, tentu ayat-ayat ini di Amsal 9 ayat 1 sampai ini dapat membantu bapak-bapak dan ibu untuk membangun fondasi yang kuat dan menjadi teladan bagi tim dan organisasi bapak dan ibu. Stay profesional. Amin. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami dan juga menerapkan prinsip-prinsip persiapan maupun perencanaan di dalam perusahaan kami Tuhan. Supaya kami dapat melakukan apa yang kami telah rencanakan dengan teliti, dengan baik, dan cermat ya Tuhan. Dan juga ajari kami Tuhan dalam mengambil keputusan selalu berlandaskan atas nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.